usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ajaib kau perkasa, kami nyanyikan kau haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, nyanyi haleluya, kami nyanyikan haleluya. Kau ajaib perkasa, Engkau mulia Tuhan. Oh ya raya masih, kami datang padamu Tuhan, menyembahmu. Kami nyanyikan haleluya, haleluya. Kami nyanyikan haleluya, haleluya. Oh Ramasya. Hallelujah.
Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kau hallelujah. Jesus. Hallelujah. Nah, kita nyanyikan satu pujian lagi menyembah Tuhan. Sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yes, Lord. Oh,
segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik, oleh karena kasih Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua umat-Mu datang pada Engkau. Umat-Mu, anak-anak-Mu, sahabat-sahabat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami bersekutu dengan Engkau lewat doa kami, dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, ajarkan kepada kami kebenaran firman-Mu, dan ajarlah kami untuk kami melakukannya dalam hidupan kami, Tuhan. Bapa, kami berdoa, biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, dan kami boleh mempraktekkannya dalam hidupan kami setiap hari, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kami boleh malam hari ini datang pada Engkau, umat-Mu semuanya. Kami rindu untuk kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Selamat malam, salam semuanya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Malam hari ini dalam doa kita bersama sebagai jemaat Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan untuk 30 menit ke depan dari Kisah Para Rasul, seperti apa yang saya sampaikan kepada kita semua lewat grup kita. Dan malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 11. Nah, kita mau setiap kita berdoa, kita merenungkan Kisah Para Rasul ini. Nah, kita sudah sampai pada Kisah Rasul pasal yang ke-11 malam hari ini. Bapak Ibu kan yang ada di rumah, malam hari ini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan
dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ini. Yang pertama adalah bahwa semua bangsa mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Itu ayat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Petrus mempertanggungjawabkan doanya di hadapan sidang di Yerusalem. Nah, kemudian yang ketiga, mereka yang mendengar dan menyambut firman Tuhan itu dengan antusias, maka yang terjadi adalah mereka menerima karunia Roh Kudus. Kemudian yang keempat adalah pertemuan atau diutusnya Paulus dan Barnabas. Nah, kita mulai dengan yang pertama tentang semua bangsa menerima firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Mari kita baca ayat yang pertama. Rasul-rasul, nah saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Rasul-rasul dan orang-orang percaya di seluruh Yudea mendengar bahwa orang-orang yang tidak beragama Yahudi pun sudah menerima perkataan Allah. Firman Tuhan bilang. Nah, jadi kenapa orang mendengar firman Tuhan itu adalah karena dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua adalah orang ketika murid-muridnya menerima Roh Kudus dan banyak bangsa-bangsa yang datang, dan termasuk orang yang datang itu adalah orang datang dari Roma. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 itu bicara tentang Cornelius. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Cornelius. Dan itu Cornelius adalah orang yang saleh, keluarganya takut akan Tuhan. Kemudian dia bersedekah, kemudian doanya dia senantiasa berdoa. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar itu. Dan inilah permulaan, ya, latar belakang daripada kenapa Petrus harus mempertanggungjawabkan doanya di sidang di Yerusalem. Nah, Alkitab sudah berkata dalam terjemahan baru itu dikatakan bahwa mereka mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, dalam di situ dikatakan rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Dikatakan bangsa lain itu mendengar firman Tuhan. Nah, bagaimana mereka mendengarkan firman Tuhan? Tadi latar belakangnya adalah pendatang-pendatang orang dari Roma ikut dalam mereka mendengarkan bagaimana orang murid-murid Yesus penuh dengan Roh Kudus, berbahasa-bahasa baru, berbahasa roh, dan mereka heran karena bahasa-bahasa itu adalah bahasa mereka. Nah, termasuk pasti bahasa Roma, bahasa Rom. Dan itu membuat mereka mungkin pulang lagi ke Roma dan mereka membicarakan apa yang terjadi di Yerusalem. Dan Yerusalem itu tempat di mana Roh Kudus dicurahkan. Nah, ya, jadi bagaimana mereka mendengar? Jadi Cornelius ini mendengar, dan dia adalah seorang perwira yang mungkin pada waktu itu dia bertugas di Yerusalem, dan dia percaya bahwa dia takut akan Tuhan. Firman Tuhan bilang itu kenapa? Karena dia mendengar firman Tuhan. Nah, bagaimana orang bisa berseru kepada Tuhan kalau tidak ada orang yang memberitakan? Nah, dalam Roma 10 dikatakan, Roma 10 ayat yang ke 14, firman Tuhan bilang, tetapi bagaimana orang dapat berseru kepada Tuhan kalau mereka belum percaya? Jadi ada orang yang memberitakan dulu, berseru, dan baru mereka percaya. Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan kalau mereka belum mendengar tentang Dia? Jadi ada orang yang memberitakannya untuk orang percaya. Kemudian bagaimana mereka dapat mendengar tentang Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya? Dan berkata, bagaimana kalau orang berseru kalau tidak ada orang yang
memberitakannya. Nah, kenapa berserunya adalah berserunya firman Tuhan, Roma berkata itu adalah supaya hatinya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan hatinya percaya. Ya, mulutnya mengaku ya, bukan hatinya. Mulutnya mengaku, hatinya percaya, maka dia diselamatkan ya. Ayat 10, ayat 9 10 Roma pasal yang ke-10 di atasnya. Ya, jadi Cornelius diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan karena dia mendengar firman Tuhan. Nah, yang kedua, kenapa Cornelius itu mendengarkan firman Tuhan? Karena pada saat yang sama, jadi pada waktu pukul 3 itu, pukul 3 petang adalah Cornelius berdoa, kemudian Petrus juga berdoa. Nah, Petrus mempertanggungjawabkan apa yang dia Tuhan suruh dia untuk datang ke rumah Cornelius itu. Nah, waktu dia berdoa, Petrus bilang seperti ini, aku diperlihatkan Tuhan kain dan penuh dengan binatang dari surga, dan ada seruan berkata seperti ini, sembelilah Petrus dan makanlah. Petrus berkata, bagaimana aku bisa makan ya binatang yang haram itu? Nah, kalau kita bicara binatang yang haram itu ditulis di dalam Imamat pasal yang ke-11. Bagaimana bisa aku makan binatang yang haram itu? Petrus bilang. Tetapi kemudian Petrus menjelaskan apa yang terjadi. Rupanya binatang yang haram itu adalah tanda petik orang kafir, yaitu orang bukan Yahudi. Yang berkata dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari tadi, yang berkata bukan agama Yahudi. Nah, agama Yahudi mereka punya aturan, yaitu ada binatang yang halal dan ada yang haram, yang mereka bisa makan, yang tentu adalah yang halal. Nah, kemudian Petrus menjelaskan bagaimana dia mendapatkan penglihatan itu, dan dia ke rumah daripada Cornelius, dan disitulah dia memberitakan firman Tuhan kepada Cornelius dan seluruh keluarganya. Nah, coba lihat ya Bapak Ibu Saudara, doa itu adalah sesuatu yang sama seperti Petrus, yang Tuhan memperlihatkan sesuatu, kemudian mereka ngobrol. Jadi antara Petrus dan Tuhan, mereka ngobrol yang halal, yang haram. Tuhan bilang, bagaimana ya, Petrus bilang, bagaimana aku bisa makan yang haram? Yang haram itu. Nah, Tuhan bilang gini, kalau Tuhan bilang itu halal, kamu tidak boleh bilang haram. Ya, jadi apa yang dikatakan Tuhan itulah yang ditaati oleh Petrus. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, doa itu adalah, berulang-ulang saya katakan, doa adalah bicara tentang dialog. Kenapa di dalam kitab Mazmur dan Habakuk ada kata selah. Setelah selesai satu kalimat, kemudian ada kata selah. Selah adalah suatu untuk kita berhenti, jeda waktu kita untuk kita berhenti. Misalnya kita ngomong, berdoa sebelum itu, kemudian kita berhenti untuk kita dengarkan Tuhan. Nah, Tuhan bicara kepada kita lewat firman-Nya, lewat firman Tuhan. Tapi juga Tuhan bisa audible, yang kita bisa langsung dengar Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita punya hati nurani, punya intuisi. Mari kita dalam doa kita adalah doa yang membuat kita ngobrol dengan Tuhan. Jadi kalau kita hanya sendiri kita yang berdoa, Bapak Ibu Saudara, kita cepat bosan. Jangan-jangan cepat, oh ini sudah apa yang kita berdoa dalam kehidupan kita itu adalah dialog. Ada timbal baliknya dalam kehidupan kita. Timbal baliknya adalah hidup kita, doa itu adalah dalam kehidupan kita. Jadi segala sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita itu adalah itulah doa. Ya, doa. Jadi sama seperti Petrus, dia berbicara
dengan Tuhan dan Tuhan memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, itu yang kedua. Jadi doa itu adalah dialog. Nah, doa itu menghasilkan penglihatan supaya orang lain juga diselamatkan. Sama seperti Petrus, Tuhan suruh dia untuk datang kepada keluarga Kornelius dan harus menjelaskan apa yang diinginkan, apa yang dirindukan oleh Kornelius. Ya, itu yang kedua. Nah, di tengah-tengah yang ketiga adalah di tengah-tengah Petrus itu berdoa, menceritakan atau memberitakan firman ke keluarga Kornelius itu, maka apa yang terjadi? Mereka menerima karunia Roh Kudus. Firman Tuhan bilang, karunia Roh Kudus berarti itu sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan Kornelius dan keluarganya. Nah, tahukah karunia Roh Kudus adalah berbicara sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita di dalam roh kita. Karunia itu dalam diri kita. Itu kenapa apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, iman adalah karunia, hikmat adalah karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dalam 1 Korintus itu dikatakan pengetahuan, karunia penyembuhan, kesembuhan dalam kehidupan kita. Itu bicara tentang sesuatu adalah karunia Tuhan berikan kepada kita. Nah, karunia Roh Kudus itu dalam kehidupan kita memberikan kepada kita misalnya tanda-tandanya. Kita bahasa baru, bahasa roh, ya, bahasa roh kita. Kenapa ada bahasa roh? Karena roh kita itu adalah roh yang dibaharui oleh Tuhan, karena itulah Tuhan berada di situ. Kalau tidak ada bahasa berarti orang itu tidak bisa berkomunikasi. Tidak bisa berkomunikasi. Makanya karunia Roh Kudus itu diberikan kepada Kornelius dan seluruh keluarganya, dia bilang. Ya. Nah, mari dalam kehidupan kita, setiap kita berdoa, setiap kita menerima firman Tuhan, maka Tuhan karuniakan kepada kita karunia-Nya dalam kehidupan kita. Banyak karunia, ya, 9 karunia yang ditulis oleh Paulus dalam 1 Korintus itu. 1 Korintus 12 dan 14. Ya, waktu kita menerima karunia Roh Kudus, kenapa saya ulang lagi, adalah berada di dalam roh kita. Tetapi itu tidak bisa diambil atau dicuri oleh setan. Kenapa? Karena kita mendapatkan misalnya contoh karunia iman. Iman itu ditaruh Tuhan di dalam roh kita dan itu tidak bisa diambil oleh setan. Nah, apa yang bisa diambil oleh setan adalah harapan kita. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu menerima karunia Roh Kudus, maka pengharapanmu tidak pernah mengecewakan. Kenapa pengharapan yang mengecewakan? Karena harapan itu adalah sesuatu yang berada di dalam jiwa kita. Di dalam jiwa kita. Lihat ya, jiwa kita itu kita berharap, ya, di dalam jiwa kita, ingat pikiran kita, perasaan kita. Kita ingin kehendaki dalam kehidupan kita. Tahukah kita hendak hidup kita sehat, hidup kita berhasil. Itu adalah suatu pengharapan kita. Kita berharap, minta kepada Tuhan. Dan kalau gagal, Tuhan berkata, maka bisa orang kecewa. Makanya Tuhan berkata, pengharapan yang dari Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Nah, tahukah kecewa adalah, kalau kita bisa matematikakannya, itu adalah sesuatu yang kita harapkan, misalnya 100, tapi yang real, kenyataan dalam kehidupan kita dapatkan 60. Nah, kita kecewanya itu 40 lah. 40. Makanya hidup kita itu hidup yang penuh terus berjuang di dalam kita meraih masa depan kita. Tuhan berkata masa depan itu penuh dengan harapan. Itu kenapa Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus terima karunia Roh Kudus, kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan, supaya kita terus berjalan setiap hari. Ya, Mazmur 37 berkata, Tuhan menuntun langkah kita, orang yang berkenan kepada Dia. Nah, itu karunia daripada Roh Kudus yang
Kornelius dan seluruh keluarganya menerimanya. Ya. Nah, yang terakhir adalah orang Paulus. Ya, sekarang tadi Petrus, nah sekarang Paulus yang bersama-sama dengan Barnabas yang kembali ke Antioquia untuk memberitakan Injil. Nah, tahukah Bapak Ibu, di Antioquia lah orang menyebut pertama kali Kristen. Nah, kalau begitu, gaya hidup kita Kristen itu adalah gaya hidup yang senantiasa, kita ulangi yang pertama tadi, adalah orang yang senantiasa menerima firman Tuhan. Yang pertama adalah senantiasa mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita supaya kita berbuah. Dan yang kedua adalah senantiasa kita berdoa. Berdoa dalam hidupan, tetaplah berdoa, firman Tuhan berkata. Nah, kemudian yang ketiga, senantiasa kita pasti menerima karunia Roh Kudus. Jadi bukan hanya sekedar kita menerima karunia Roh Kudus, yang ketiga ini harus kita praktekkan. Kita harus mempraktekkan gaya hidup Kristus dalam depan kita. Itu yang disebut dengan Kristen. Dikatakan ayat yang ke-21 dia bilang seperti ini. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 20, tetapi dari antara orang-orang percaya itu yang berasal dari Siprus dan Kirene, ada juga orang-orang yang pergi ke Antioquia dan memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus itu kepada orang-orang yang tidak beragama Yahudi juga. Nah, Paulus berkata. Jadi disitulah pertama kali orang yang Paulus dan memberitakan Injil ke Antioquia dan gaya orang yang menerima. Jadi 1 tahun, firman Tuhan berkata dalam 1 tahun mereka Paulus memberitakan, mengajar firman Tuhan, dia bilang di Antioquia bersama dengan Barnabas, dan orang yang menerima firman itu memiliki gaya hidup, ya. Itu ya gaya hidup. Nah, gaya hidup itulah yang berbeda dengan orang yang dulunya yang Antioquia. Makanya orang yang berbeda itu disebut Kristen. Nah, orang-orang Antioquia lah yang menyebut, oh itu Kristen. Jadi kalau begitu, orang Kristen adalah orang yang berbeda. Makanya Roma 12 ayat 2 itu dikatakan, mari kita transform, berubah bentuk kita dan hidup kita. Ya, jadi dan itu menjadi gaya hidup kita sebenarnya. Gaya hidup itu adalah, tahukah gaya hidup dimulai dengan John Maxwell bilang, dimulai dengan menabur pikiran, dan kita akan menuai perbuatan kita. Kalau kita berbuat berulang-ulang, maka menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan menjadi karakter kita. Karakter kita akan membentuk hidup kita menjadi masa depan kita. Ya, masa depan atau gaya hidup kita. Karakter itu gaya hidup kita. Ya, jadi penting dalam kehidupan kita. Kenapa kita memiliki gaya hidup? Dalam Amsal 22 bilang seperti ayat 1 berkata, nama baik itu lebih daripada kekayaan besar. Kalau begitu, apa yang kita harus memiliki gaya hidup adalah, salah satunya adalah nama baik kita. Ya, contohnya kalau kita memiliki nama baik, kalau kita dalam komunitas kita misalnya, jangan sampai orang ketika kita datang, orang langsung diam, atau orang itu langsung berhenti bicara karena ada kita. Atau apalagi kalau orang berkata, wow, itu datang si Anu, yang tanda petik itu kita Kristen, tetapi kita tidak menggambarkan gaya hidup Kristus dan depan kita. Jadi mari kita dalam hidup kita sebagai kita disebut orang Kristen, dari Kisah Para Rasul 11 ini, mari kita melakukan apa yang 4 hal ini, yaitu pertama, sentiasa dengar dan menerima firman Tuhan setiap hari. Kemudian yang kedua adalah kita berdoa sentiasa. Yang ketiga adalah kita menerima karunia Roh Kudus, supaya itu menjadi yang terakhir. Yang keempat adalah supaya kita menerima
hidup di dalam sebagai orang Kristen, yaitu gaya hidup Kristus nyata dalam kehidupan kita. Dan itu yang kita bisa pelajari dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ini. Biar Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, sebentar kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan ini, dan nanti kita akan sambung lagi di dalam doa kita dalam jemaat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kami sudah belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, bagaimana Petrus mempertanggungjawabkan di sidang di Yerusalem. Bahkan orang-orang di Yerusalem yang beragama Yahudi berkata bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Tuhan. Tuhan, bagaimana orang bisa menerima firman Tuhan, mendengar firman Tuhan kalau tidak ada yang memberitakan? Tugas kamilah semua untuk kami memberitakan firman Tuhan itu, ya Tuhan. Tuhan, biarlah hidup kami juga yang kedua adalah kami sentiasa berdoa. Doa adalah membuat gaya hidup kami juga, ya Tuhan. Kami berdoa sama seperti Petrus, dia mendapat penglihatan, dia mendengarkan Tuhan bicara, dan Tuhan berkata itu adalah halal, walaupun menurut pandangan dan pengetahuan daripada Petrus itu adalah haram, tapi Engkau berkata itulah halal. Tuhan, kami mau melakukan apa yang kami dengar dari Tuhan saja dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih, demikianlah kami sentiasa untuk kami menerima karunia Roh Kudus dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih, lengkapi kami semua untuk kami menerima karunia Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Dan itu tidak satu yang bisa diambil. Dan biar kami punya pengharapan dalam kehidupan kami setiap hari, ya Tuhan, tidak pernah mengecewakan. Itu karena Tuhan yang memberikan masa depan kami, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biarlah kami terus mempraktekkan gaya hidup Kristus sama seperti apa yang Kau nyatakan bagi kami, menjadi misi kami di dalam gereja ini, dalam jemaat ini, untuk kami mempraktekkan gaya hidup Kristus setiap hari, dan orang boleh melihat perbedaannya dalam kehidupan kami. Dan salah satu contoh kami, nama baik kami lebih baik daripada kekayaan besar, firman berkata. Bapa, demikianlah hidup kami semua jemaat-Mu. Sebentar kami akan menaikkan doa kami semua, ya Tuhan. Biarlah Kau dengar segala doa kami, sama seperti Cornelius, Engkau mendengar doa kami dan menerima doa kami semua, dan Engkau pasti menjawabnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.